Kalau kita bisa melaksanakan 3 tadi, Al-Quran kita baca, Al-Quran kita pahami maknanya, dan Al-Quran kita laksanakan isinya, maka insya Allah hikmah berupa ketakwaan tadi akan dengan mudah kita dapatkan. Sebaliknya, ketika Al-Quran tidak kita baca, Al-Quran semakin menjauh dari kita. Rasulullah SAW bahkan bersumpah, ta'ahadul Quran, kata Rasulullah, berinteraksilah kamu dengan Al-Quran, bermesra-mesraanlah kamu dengan Al-Quran, berdekat-dekatlah kamu dengan Al-Quran. Di situ Rasulullah menggunakan kata ta'ahadu, seolah-olah Al-Quran ini merupakan objek yang hidup, sehingga kita bisa berinteraksi aktif, tidak pasif. Karena Al-Quran itu meskipun bacaan, tetapi ketika kita membaca, maka ketika maknanya kita hadirkan, seolah-olah Al-Quran itu seperti makhluk hidup. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala fi ayatin ukhra syahr ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipilih sebagai hambanya yang dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Baginda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, Baginda berkhutbah di malam Ramadan. Baginda SAW menyatakan, Ya ayuhan nas, qad adallakum syahrun adim. Hai manusia, sesungguhnya kalian telah dinaungi oleh bulan yang agung. Syahrun mubarak, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan yang di dalamnya terdapat satu malam, di mana satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Faman adda khaslatan minal khairi kana kaman adda faridatan fima siwah. Siapa yang menunaikan satu kebaikan, maka dia sama seperti menunaikan ibadah fardu di luar bulan suci Ramadan. Wa man adda faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwah. Dan siapa yang menunaikan satu ibadah fardu, satu perkara fardu, maka dia sama seperti menunaikan 70 kali ibadah fardu atau perkara fardu di luar bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Itulah keistimewaan bulan suci Ramadan. Allah di dalam surat Al-Baqarah yang khatib kutip di dalam muqaddimah tadi menjelaskan kepada kita bahwa Ramadan dihadirkan oleh Allah setiap tahun. Meski tidak semua di antara kita bisa bertemu dengan Ramadan setiap tahun. Ramadan dihadirkan oleh Allah untuk hikmah yang Allah kehendaki. Allah di dalam Al-Quran menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menjadikan puasa di bulan suci Ramadan di siang harinya dan qiyamu Ramadan di malam harinya, dan seluruh kemuliaan di waktu selama 24 jam di bulan suci Ramadan itu semuanya untuk hikmah yang Allah kehendaki. La'allakum tattaqun.
agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, mendapatkan takwa. Tidak sampai di situ. Di ayat berikutnya ketika Allah menyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah tidak hanya menjadikan Ramadan dengan hikmahnya agar kita mendapatkan takwa. Allah sekaligus menurunkan kepada kita manual booknya agar kita bisa mendapatkan ketakwaan itu. Apa manual booknya? Al-Quran yang diturunkan di bulan suci Ramadan. Itulah yang Allah nyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Al-Quran merupakan kitab yang begitu dahsyat. Al-Quran bukan saja berisi perintah dan larangan. Di dalam Al-Quran banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika kita diperintahkan berpuasa, Ramadan ditetapkan oleh Allah sebagai bulan yang dimuliakan. Di situ Al-Quran diturunkan. Di situ perintah puasa ditetapkan. Dan Ramadan itu dipilih. Kata Rasulullah SAW. Ramadan itu dari kata Ramad. Yang artinya, kata Nabi, innama sumiyar Ramadan. Ramadan disebut Ramadan liyuharriqad dzunub, karena Ramadan itu bisa membakar dosa-dosa kita. Maka ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan di siang harinya, kita menjaga mata kita, kita menjaga telinga kita, kita menjaga mulut kita menjaga semua anggota tubuh kita untuk tidak melakukan perbuatan maksiat di siang harinya. Kemudian di malam harinya Allah jadikan qiyam Ramadan. Menghidupkan malam Ramadan. Dan kalau itu kita lakukan semuanya dengan imanan wahtisaban, maka apa yang disebutkan Nabi? Innama sumiyar Ramadan liyuharriqad dzunub. Ramadan disebut Ramadan agar kemudian dia bisa membakar dosa-dosa kita. Dengan Ramadan dosa-dosa kita rontok. Maka Rasulullah SAW menyebutkan man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan dengan dasar iman wa ihtisaban dan dilakukan semata-mata karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dosa-dosa dia yang masa lalu akan diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menyatakan man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan dasar keyakinan dan dilakukan semata-mata karena panggilan, karena keikhlasan, semata-mata karena perintah Allah, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah keistimewaan bulan suci Ramadan. Dan keistimewaan itu kemudian Allah Subhanahu wa taala sempurnakan dengan Allah menurunkan Al-Qur'an agar kita bisa memastikan, bisa mendapatkan hikmah, yaitu meraih ketakwaan, bisa mendapatkan kemuliaan, dan bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayang, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, banyak di antara umat Islam yang kemudian tidak mendapatkan hikmah ketakwaan tadi. Banyak umat Islam yang tidak mendapatkan kemuliaan Ramadan tadi. Termasuk juga bagaimana dosa-dosanya kemudian diluruhkan dari tubuhnya, diluruhkan dari dirinya. Banyak yang tidak mendapatkan semuanya itu. Pertanyaannya kenapa? Ketika Allah menurunkan Al-Quran, dan Al-Quran itu menjadi manual book kita, masalahnya kita tidak membaca Al-Quran. Masalahnya mungkin kita membaca tapi kita tidak memahami maknanya Al-Quran.
Mungkin kita membaca, memahami, tetapi kita tidak mengamalkan isinya Al-Quran. Itulah yang menyebabkan kenapa kemudian kita tidak mendapatkan hikmah takwa tadi. Itulah mengapa kita tidak mendapatkan kemuliaan Ramadan. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa kita tidak mendapatkan maghfirah, ampunan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain, surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala menceritakan di ayat 89. Allah menyampaikan wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahida. Dan pada hari di mana kami bangkitkan di setiap umat itu ada seorang saksi. Alaihim min anfusim, menjadi saksi mereka dari diri mereka. Wa ji'na bika, dan kami datangkan kamu Muhammad syahidan sebagai saksi ala haula untuk mereka. Rasulullah kelak di hari akhir akan dibangkitkan oleh Allah untuk menjadi saksi kita. Artinya apa yang kita lakukan hari ini itu akan dipersaksikan di hadapan Allah oleh siapa? Rasulullah. Kalau kita mengaku sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW, maka tentunya kita mesti harus terikat dengan tuntunan syariat Rasulullah. Yang itu semuanya sudah digambarkan, digariskan, dijelaskan begitu detail di dalam Al-Quran. Maka kemudian Allah menyatakan, wa nazzalna 'alaikal kitaba, dan kami telah menurunkan kepadamu Muhammad kitab, tibyanan, untuk menjelaskan likulli syai'in, segala sesuatu. Maka Al-Quran bukan hanya sekedar manual book untuk satu perkara. Tapi Al-Quran merupakan manual book untuk seluruh aspek kehidupan kita di dunia sampai kita kemudian menuju ke akhirat. Tibyanan likulli syai', mulai dari A sampai Z. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Dari urusan apapun. Pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, pertahanan. Bukan hanya sekedar membahas soal ibadah. Tetapi seluruh aspek kehidupan, termasuk politik dalam dan luar negeri, semua dijelaskan di dalam Al-Quran. Itulah makna tibyanan likulli syai'. Kemudian Allah tidak hanya sampai di situ. Allah menjadikan Al-Quran itu juga sebagai hudan. Untuk apa? Menyelamatkan kita dari dalal. Menyelamatkan kita dari kesesatan. Kemudian tidak hanya di situ, warahmatan. Kata Ibnu Asyur, kenapa Allah menggunakan kata warahmatan? Kaitannya dengan sa'adah fid darain. Terkait dengan kebahagiaan. Al-Quran diturunkan pada kita agar menjadikan kita bahagia. Kita mendapatkan happiness. Semua, kalau seandainya kita kembali kepada Al-Quran, maka tidak ada orang Islam yang stres. Tidak ada orang Islam yang mengalami gundah gulana. Apalagi kemudian mereka sampai depresi dan gila. Tidak akan ada. Seandainya mereka betul-betul bisa mengambil Al-Quran tadi itu menjadi hudan, menjadi rahmah. Karena di situ mereka akan mendapatkan sa'adah, kebahagiaan. Wa busyra lil muslimin. Dan di situ, di akhir ayat itu, ayat 89 tadi, Allah menyatakan busyra. Quran ini menjadi kabar gembira. Kenapa disebutkan lil muslimin, hanya untuk orang Islam? Karena yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai tibyanan likulli syai', itu adalah orang Islam, bukan yang lain. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tapi lihat di dalam ayat yang lain apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Apa yang dinyatakan oleh Allah. Menyampaikan apa yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dinyatakan di dalam Al-Quran, wa qala ar-rasulu, dan Rasul itu berkata, Rasul itu mengadu, mengeluh. Wa qala ar-rasulu, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadu hadal Qur'ana mahjura. Mereka menjadikan Quran ini ditinggalkan. Apa makna menjadikan Al-Quran ditinggalkan? Ibnul Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin menyebutkan ada 3. Yang pertama, siapa yang disebut meninggalkan Al-Quran? Orang yang tidak pernah membaca Al-Quran. Karena itu kalau ada orang Islam tidak membaca Al-Quran, jangan pernah berpikir orang ini akan mendapatkan kemuliaan Ramadan.
akan mendapatkan ketakwaan yang menjadi hikmah dari Ramadan tadi, akan sangat sulit. Karena antara ketakwaan dan kemuliaan tadi, itu semuanya rahasianya ada dalam Al-Quran. Itulah yang Allah nyatakan, menceritakan bagaimana keluhan Rasulullah. Wa qala Rasulu, ya Rab, innakum ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Yang kedua, kata Ibnul Qayyim, orang itu membaca Al-Quran tetapi tidak mengerti isinya. Para ulama menyebutkan hajrul makna, hajrul lafzi, itu yang pertama. Enggak pernah baca Al-Quran, hajrul lafzi, berarti dia meninggalkan lafadznya karena enggak pernah dibaca. Kemudian yang kedua adalah hajrul makna. Maknanya ditinggalkan. Kenapa maknanya ditinggalkan? Karena dia enggak ngerti maknanya. Membaca tapi enggak ngerti maknanya. Al-Quran menyindir orang Islam seperti ini. Digambarkan kamassalil himar yahmil asfar. Seperti himar yang membawa tumpukan kertas. Yang ketiga, yaitu orang yang membaca Al-Quran, orang yang memahami Al-Quran, tetapi hajrul amal, dia meninggalkan amal, tidak melaksanakan Al-Quran. Kenapa para sahabat dahulu begitu luar biasa mereka? Menghafal Al-Quran itu satu poin. Tapi hafal kalau tidak memahami maknanya, itu masalah berikutnya. Karena itu, tidak cukup dengan menghafal, tapi harus menghafal dan memahami maknanya. Menghafal dan memahami maknanya dituntut. Bagaimana supaya Al-Quran itu bisa menjadi salikoh dalam bahasa Arabnya. Mendarah daging dalam diri kita. Sehingga Al-Quran itu tidak kemudian ditinggalkan. Maka kuncinya Al-Quran harus diamalkan. Ketika orang itu sudah mengamalkan Al-Quran, maka Al-Quran itu bukan hanya menjadi bacaan. Al-Quran itu bukan hanya menjadi pemahaman. Tetapi Al-Quran sudah hidup di dalam kehidupan dia. Itulah yang namanya Al-Quran mendarah daging di dalam diri kita. Al-Quran sudah menjadi salikah. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahmatullah. Kalau kita bisa melaksanakan tiga tadi. Al-Quran kita baca. Al-Quran kita pahami maknanya. Dan Al-Quran kita laksanakan isinya. Maka insya Allah hikmah berupa ketakwaan tadi akan dengan mudah kita dapatkan. Sebaliknya, ketika Al-Quran tidak kita baca, Al-Quran semakin menjauh dari kita. Rasulullah SAW bahkan bersumpah. Apa kata Nabi? Ta'ahadul Quran. Ta'ahadul Quran, kata Rasulullah. Apa maknanya ta'ahadu? Berinteraksilah kamu dengan Al-Quran. Bermesra-mesraanlah kamu dengan Al-Quran. Berdekat-dekatlah kamu dengan Al-Quran. Di situ Rasulullah menggunakan kata ta'ahadu. Seolah-olah Al-Quran ini merupakan objek yang hidup. Sehingga kita bisa berinteraksi aktif. Tidak pasif. Karena Al-Quran itu meskipun bacaan. Tetapi ketika kita membaca. Maka ketika maknanya kita hadirkan. Seolah-olah Al-Quran itu seperti makhluk hidup. Itulah makna ta'ahadu. Karena itu kata Rasulullah SAW. Walladhi nafsi biyadihi. Lahu ashaddu tafassiyan. Minal ibili. Fi unquliha, kata Rasulullah. Demi Allah, demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya, sesungguhnya Al-Quran itu lahu asyaddu tafassiyan, bimakna lahu asyaddu tafallutan. Al-Quran itu lebih mudah lepas dari diri kita ketimbang unta lepas dari ikatannya. Unta itu hewan yang gesit, mudah lepas dari ikatan. Tapi Al-Quran jauh lebih cepat lepas dari hafalan atau dari ingatan kita. Oleh karena itu hadis ini menjelaskan pada kita. Perintahnya ta'ahadu. Artinya apa? Kita setiap hari berinteraksi. Dan Ramadan merupakan momentum itu. Di mana setiap detiknya, menitnya, jamnya, harinya, pekannya, semua merupakan waktu yang barokah. Kalau kita bisa memanfaatkan waktu yang barokah tadi untuk menghidupkan Al-Quran di dalam hati kita, memenuhi perintah Rasulullah ta'ahadul Quran tadi, maka insya Allah Al-Quran akan mendekat.
Tapi sebaliknya ketika kita meninggalkan Al-Quran, apa makna lahu asyaddu tafassiyan tadi? Lahu asyaddu tafallutan tadi. Syekh Abdul Fattah Khidir, Dekan Fakultas Ilmu Al-Quran Jami Al-Azhar Tonto menjelaskan begini. Kalau para hadirin sekalian tidak membaca Al-Quran sehari, Al-Quran akan meninggalkan kita 1 minggu. Kalau para jamaah tidak membaca Al-Quran 1 minggu, Al-Quran akan meninggalkan kita 1 bulan. Kalau Al-Quran tidak kita baca 1 bulan, maka Al-Quran akan meninggalkan kita berbulan-bulan. Karena itu, jadikanlah Ramadan sebagai momentum untuk menghidupkan Al-Quran di dalam diri kita. Menghidupkan Al-Quran di dalam hati kita. Dan dengan begitu insya Allah kita akan bisa mendapatkan hikmah taqwa. Dan kita akan bisa mendapatkan kemuliaan-kemuliaan tadi. Dan insya Allah di penghujung Ramadan kita termasuk orang-orang yang ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib menutup khutbah yang kedua ini dengan doa, satu kesimpulan yang khatib ingin sampaikan. Al-Quran merupakan kitab yang sangat-sangat berharga di dalam kehidupan seorang muslim. Siapa yang memegang Al-Quran, siapa yang di dalam hatinya ada Al-Quran, maka hidupnya di dunia akan selamat. Hidupnya setelah di dunia, ketika dia di dalam kubur, Allah akan jaga jasadnya dari siksa kubur. Dan ketika dia dibangkitkan dari kubur, Al-Quran akan datang menuntunnya, menjelma menjadi sosok yang kemudian akan menuntunnya pada saat orang-orang sedang kebingungan. Begitulah rahasia Al-Quran diturunkan kepada kita. Dan semoga kita semua menjadi ahlul Quran. Dan semoga Ramadan menjadi momentum bagi kita semua untuk mengawali kebaikan, untuk memulai mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan. Dan semuanya kita mulai dengan berinteraksi, dengan bersahabat, dengan menjadikan diri kita menjadi ahlul Quran. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yanfi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma ahyina bil Qur'an wa amitna bil Qur'an wa ba'athna ma'al Qur'an waj'alil Qur'an imaman lana ya Rabb. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waj'al hadha Ramadan mubarakan lana wa li ahlina wa li jami' ummati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatina wa jami'a ta'atina fi hadha asy-syahril mubarak. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqimus shalah.